Ini adalah salah satu drone yang bisa ngerekam dengan Full HD, dengan kualitas terbaik, dan mudah bagi pilot drone pemula. Ini dia namanya DJI Spark. Sebelum ke pembahasan, mari kita intro dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Hendry ngomongin apa punchline-nya? Nggak tahu. Teknologi, ya, dimana kalian bakalan dapat barang racun yang valid no debat pastinya. Gua nggak akan bosan untuk ingetin kalian karena ya dilihat di YouTube analitik gua tuh banyak banget yang belum subscribe. Jadi kalian ya gua ingetin ya, nggak bosan-bosan ya untuk subscribe di channel High Tech karena support dari kalian bisa ngebantu channel ini semakin berkembang dan semakin mempunyai karyawan karena saya masih solo fighter. Gua akan cerita sedikit ya, nggak perlu panjang lebar juga. DJI Spark ini tuh semenjak video ini dibuat, barangnya tuh kayaknya tuh udah discontinue atau udah nggak diproduksi lagi sama DJI-nya. Karena kalau dari Google tuh kayaknya produk ini tuh udah nggak diproduksi selama 2 tahun kebelakangan. Tapi tenang aja, udah banyak bertebaran barang-barang second yang udah combo nih sama si RC. Itu di sekitaran harga 5 juta sampai 1,5 juta. Balik lagi dari si kondisinya. Kadang ada yang dijual sama RC-nya doang, kadang dijual sama si DJI Spark-nya doang, atau mungkin baterainya cuma 1. Kalau yang gue dipinjemin sama teman gue ini ada baterainya 3. Ya, jadi banyak variasi harganya yang ada di Toko Ijo atau Tokopedia. Ya, Toko Ijo, Tokopedia. Tapi menurut gue itu worth it banget buat kalian yang mau mulai dengan drone yang murah tapi kualitasnya tuh oke. Dan apalagi tuh banyak banget fiturnya gitu. Nah, kalau drone DJI Spark ini kebetulan dipinjemin sama temen gue. Thanks to sama Jeja ya. Thanks to banget nih Jeja udah minjemin barang ini yang canggih ini. Ya kalau misalkan DJI mau ngirimin tuh ya nggak masalah juga sih. Ini aja udah dibantu sama Jeja. Gimana kalau misalkan dibantu sama DJI? Wah, saya makin senang. High Tech makin senang gitu. Dan Doi udah pakai drone ini sekitar 4 tahunan mungkin dari pertama kali rilis DJI Spark ini. Sekarang kondisinya tuh udah lumayan agak chaos aja ya. Udah agak chaos banget, tapi ini tenang aja, masih oke banget, masih bisa terbang secara stabil, dan fitur sensornya pun juga masih aman untuk diterbangi. Lanjut aja kita ngebahas spesifikasinya. Oke, mulai dari fisiknya ya. Berat drone ini tuh cuman 300 gram. Ini juga jadi alasan kalau misalkan drone ini tuh sangat ringkas dan enteng dibawa kemana-mana. Tinggal lu taruh di travel bag yang kecil. Tapi kalau misalkan kalian beli combo, biasanya tuh udah dapet tas DJI-nya, jadi langsung bisa ngefitment DJI Spark-nya, dan ada 2 baterai slot di tasnya itu. Dan mungkin ada slot yang buat RC-nya juga. DJI Spark ini bisa terbang hingga 13.000 feet atau 4.000 meter dari permukaan laut. Jadi mau ngambil shot yang lebih wide bisa banget, mau ngambil shot yang seluruhan kota, DJI kecil-kecil ini juga masih aman gitu. Maksimum speed pada DJI Spark ini sekitar 300 meter per jam. Dan satu hal lagi, di remote terdapat tombol mode sportnya, jadi bisa lebih cepat dan lebih ngebut lagi. Kapasitas baterai pada DJI Spark ini 2970 mAh, maksimal terbang pada DJI Spark selama 16 menit ketika baterainya full. Terdapat kamera dan gimbal 2 axis, bisa menghadap ke atas atau ke bawah, dan bisa berputar atau rolling. Tentu saja DJI Spark ini mempunyai 3D vision system sensor ya. Drone yang kecil-kecil ini tuh akan mengcapture area sekitar bila dia pengen take off gitu. Jadi mereka kayak apa tuh, scanning dulu nih, ini tempat aman atau enggak nih kalau untuk take off gitu. Nah, ketika landing pun juga tenang aja, ada button back to home-nya. Nah, balik lagi ke 3D vision sensor, kalau misalkan landing pun nanti drone ini pun akan ngebaca di sekitar dia tuh ada obstacle nggak nih, biar aman untuk landingnya. Jadi nggak bakalan ngalamin benturan ketika saat landing. Kamera pada DJI Spark ini sudah 12 megapiksel. Saat terbang kita juga bisa mengcapture gambar, tinggal klik aja yang di remote RC-nya. Dan juga bisa mengcapture video Full HD 1080p dengan FPS 30. Ini udah lebih cukup banget ya buat gue. Dan bagi kalian yang pilot-pilot pemula, ini juga udah lebih dari cukup. Dan satu lagi yang diunggulin itu adalah fitur yang menurut gue tuh cukup banget di drone ini. Nah, nanti kita akan bahas di segmentasi tes saat terbang. Dari pengalaman gue, ini tuh drone ya enak banget buat pemula. Karena gampang banget aja gitu untuk pakai. Apalagi nggak kayak drone-drone zaman DJI Phantom. Wah, itu udah barangnya gede banget. Terus
kamera sama drone-nya aja tuh ngontrolnya udah susah banget. Gua pun waktu dulu ngeliat temen gua ngerasa terbang itu tuh bakalan agak memerlukan waktu yang lama gitu. Karena harus konektivitasnya tuh kayak nggak satset aja gitu. Selain itu juga mudah connect dari RC ke unit drone-nya juga kalau misalkan di DJI Spark ini. Apalagi kalau misalkan mau take off, tinggal kalian nyalain slide to take off aja. Terus terbang deh. Setelah terbang, sesuaiin aja shot yang kalian butuhin. Untuk ngambil gambar ala-ala sinematik di perkotaan gedung-gedung. Ini aja tuh udah lebih dari cukup untuk ngatasin buat kalian mau ngambil aerial shot. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita tes terbang drone DJI Spark ini. Silakan Hendry yang di luar sana melanjutkan reviewnya. Ya, selamat pagi. Sekarang ada di Hendry luar. Terima kasih Hendry yang ada di dalam yang sudah menginformasikan DJI Spark ini. Kali ini kita akan mau ngetes langsung terbang dan beberapa fitur yang ada di DJI Spark. Mari kita coba aja langsung ya. Karena ya udah nih mumpung lagi cuaca lagi sendu dan ada objek masjid yang bisa kita terbangin di atasnya, jadi kita lakukan. Take off-nya itu ada dua cara. Sebenarnya ada dua cara seperti ini, atau kita bisa langsung take off pakai yang ada fitur di sini. Pencet ini, biar safety harus di slide dulu, baru ntar langsung take off. Pasti take off itu akan 2 meter dari tanah. Nah, untuk naikin itu pencet toggle yang atas sebelah kiri. Oke, mari kita sinematik saja ya. Ada fitur yang menurut gue tuh cakep banget di DJI Spark ini. Kita bisa pakai fitur Active Track. Sebelumnya kita arahin dulu ya ke kita nih. Nah, misal ke kita nih berdua. Kita tap. Oke, go. Nah, dari sini tuh drone bakalan ngikutin kita nih. Ayo dicoba kita ke kiri nih. Maru mere. Terus deh, puter deh. Kok drone-nya kayak pengen nyerang kita, mana maju-maju. Terus coba kita maju deh, ayo deh, maju. Nah, dia bakalan fungsi langsung ke ikutin kita. Mundur deh, ayo. Dia malah maju banget. Nah, Active Traffic ini bisa langsung kita matiin juga di ini. Oke, sudah. Terus ada fitur lagi juga nih, fitur tap fly. Nah, ini coba kita terbangin dulu ke atas ya, paling atas, paling tinggi. Nah, ini kan drone masih kita terbangin secara manual. Kalau pakai Active Fly, di sini ada tulisan go. Nah, ini tuh kayak kita tuh cuman nge-tap doang, ntar dia bakalan jalan di tap. Oh, ini nih direction-nya. Ya udah nih, dia bakalan terbang ke sini. Tuh, bakalan jalan sesuai sama titik yang kita pilih. Seperti itu. Kita sampai di segmentasi good news and bad news. Kita mulai dari bad newsnya aja kali ya. Terasa banget kalau drone ini tuh agak cepet ya pas kita pakai. Kapasitas baterainya sih ya cukup menurut gue untuk kita ngambil beberapa aerial shot. Tapi untuk maksimal 16 menit terbang ini gue rasa agak kurang gitu. Karena akan dikit-dikit kita landing untuk ganti baterai. Ya cepet banget gitu baterainya habis. Untuk good newsnya adalah seperti yang gue bilang tadi di awal. Kalau misalkan drone ini tuh bagus untuk pemula atau pilot-pilot drone yang mau belajar. Karena tuh nggak gampang-gampang dan nggak susah-susah amat yang ngambil aerial shot. Tapi menurut gue ya dengan drone ini kalian bisa melatih terus tuh aerial shot. Terlebih ada fitur penunjang untuk para pemula. Kayak tadi yang gue praktekin itu ada Active Track Mode. Drone ini akan nge-follow dan tracking yang sudah kita lock. Dan apalagi ada fitur Tap to Fly. Wah, ini canggih banget nih. Tanpa kita melakukan manuver secara manual, drone ini udah bisa jalan sendiri dengan sentuhan yang kita lakukan
kelihatan di monitor. Mau punya drone tapi harga murah? Tenang, pakai DJI Spark aja. Kualitas oke untuk pemula, ya pakai DJI Spark aja gitu. Ini jadi salah satu pilihan terbaik menurut gue untuk kalian yang mau seriusin di dunia aerial shot, di segmentasi aerial shot. Setelah dari ini mungkin kalian bisa belajar dan bisa asah kemampuan lagi menjadi pilot drone yang profesional dan bisa naik step untuk beli unit yang lebih profesional lagi kayak Mavic Pro atau sekarang ada yang baru tuh Mini Pro sampai 3 atau sampai 4 sekarang. Gue aja tuh kadang nerbangin drone ini tuh masih kagok-kagokan gitu. Karena ada DJI Spark ini bisa ngelakuin trial dan errornya. Ya, jadi ya terima kasih untuk Jeja untuk mensupport saya di channel high tech ini. Ya, semoga DJI bisa mensupport high tech juga. Yeay! Terima kasih semuanya udah nonton video ini dari awal sampai habis. Ya, terima kasih banyak yang udah nggak skip video ini, iklan-iklannya. Wow, saya sangat senang buat kalian yang menonton setia dari awal sampai habis. Kalau kalian mau ada yang ditanya, silakan coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe di channel High Tech biar channel ini semakin maju dan bisa ngasih racun yang valid no debat buat kalian. Nah, di samping sini ada subscribe-nya, bisa kalian klik sekarang juga. Bye-bye, gue Henry. High Tech cabut dulu.